Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada pembelajaran instalasi motor listrik kelas 12 dengan materi internal memori dan timer. Kita mulai dari yang pertama, yaitu penggunaan internal memori. Internal memory atau auxiliary relay merupakan jenis kontak yang hanya digunakan secara internal. Nah, internal memory ini tidak dihubungkan ke smart relay, berbeda dengan input dan output. Dia hanya berada dalam internal memory yang hanya berfungsi untuk mengolah logika program. Alamat untuk internal memory dimulai dari M1 sampai dengan M9, dilanjutkan dari MA sampai MV. Di sini untuk kode MI, MO, dan MM tidak ada karena kode I, M, dan O menyerupai kode input, output, dan memori. Nah, penggunaan internal memory pada smart relay. Nah, sebelum ini kita telah belajar tentang penggunaan output. Ya, ada input dan output yang kita sambungkan ke smart relay. Nah, sedangkan untuk penggunaan internal memory, nah di sini ada input, dan kita sebelum memakai output, kita pakai dulu internal memory. Saat input kita tekan, maka internal memory akan aktif dan menghidupkan Q1. Nah, begitu kerja penggunaan internal memory. Kita masuk ke penggunaan timer. Fungsi timer atau pewaktu sama dengan fungsi timer pada rangkaian manual atau time delay relay TDR yang kita pakai pada pengontrolan manual di kelas 11. Alamat timer pada smart relay ini dimulai dari T1 sampai T9, dilanjutkan dengan TA sampai TG. Penggunaan timer. Nah, kita tadi menggunakan internal memory, kita gabungkan dengan timer, ada input dan internal memory. Di saat input kita tekan, I1 kita tekan, maka internal memory akan aktif dan menghidupkan timer. Sesaat setelah timer mencapai waktu settingan kita, maka timer akan mengaktifkan Q1. Kita bikin di sini I1 sebagai tombol start. Start ya, tombol push button start. Kita tekan, kita buka komennya. I2 kita buat tombol stop. Di sini I2-nya kontak NC, kita bikin kontak NC. Dan kita tambah di sini emergency stop. Apabila terjadi keadaan darurat, maka kita tekan emergency stop. Nah, kita kasih di sini internal memory. Kita melakukan penggunaan internal memory. Seperti ini. Apabila seperti ini, kita kunci dulu push button on-nya. Oke. Di sini prinsip kerjanya, apabila I1 kita tekan, maka internal memory akan aktif. Internal memory ini akan mengaktifkan coilnya timer. Nah, coil timer T1 kita bikin ya. T1 coil timer diaktifkan oleh internal memory. Jadi seperti ini. Apabila kita setting dulu timer, di sini kita pakai function A, active control held down. Di sini unitnya kita pilih menit dan second. Sini menit dan sini second. Kita kasih 5 second. Berarti T1 ini aktif 5 detik, akan menghidupkan coil 1 atau motor 1 atau kontaktor 1. Di sini kita kasih namanya K1. Seperti ini. Ya. Kita coba simulasikan. Kita runkan. Apabila I1 kita tekan, dalam keadaan 5 detik baru Q1 hidup. Seperti ini. Kita coba ulang. Kita tekan, I1 kita tekan, internal memory akan aktif, dan internal memory aktif, dia akan menghidupkan timer, dan timer aktif akan menghidupkan coil output kontaktor. Nah, seperti ini.
Apabila key 1 kita tekan, 5 detik kemudian dia akan hidup. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Lampunya akan hidup dalam waktu 5 detik. Kita matikan dengan tombol stop. Yang tahap kedua, kita coba membuat program berulang, misalnya satu buah motor hidup berulang, misalnya 5 menit dia hidup, 5 menit dia mati, hidup kembali 5 menit, mati kembali 5 menit. Jadi kita cobakan ya. Ini kan tadi 5 menit motornya hidup. Nah, kemudian untuk mematikan motornya, kita tekan kontak key 1, mengaktifkan timer di sini. Oke, timer di sini kita pakai T2, timer T2. Kita setting waktunya jadi 5 detik. 5 detik ya, kita pilih MS 5 detik. Oke. Di sini untuk mengulang program, kalau seperti ini kan apabila ini aktif. Nah, timer T2 ini fungsinya untuk mengulang program. Nah, kita bikin di sini NC timer T2 untuk mengulang program. Jadi, coba Ananda perhatikan semuanya. Apabila kita tekan input start, 1, 2, 3, 4, 5, maka motor akan hidup bekerja dalam 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, mati. 1, 2, 3, 4, 5, dia akan hidup kembali. 1, 2, 3, 4, 5, dia akan mati. 1, 2, 3, 4, 5, dia akan hidup kembali. Demikian berulang seterusnya, karena kita memasang kontak NCT2 di sini. Nah, kita di sini akan menggunakan emergency. Nah, kita coba penggunaan timer yang lain, misalnya emergency stop aktif. Apabila ini ditekan, maka emergency stop akan aktif. Nah, kita pasang di sini NO-nya. Ini dari NC dia melepas, ini NO dia menutup. Nah, apabila emergency hidup, maka lampu akan berkedip. Lampu darurat dia berkedip ya. Nah, kita cobakan, kita pasang di sini timer T3. Nah, kita di sini menggunakan symmetrical flashing karena timernya akan berkedip, kedip, kedip, gitu ya. Ini kita atur jadi symmetrical flashing 5 detik, dia akan berkedip. Apabila timer ini hidup, T3 hidup, maka dia akan menghidupkan si lampu emergency seperti ini. Kita simulasi ya. Kita tekan di sini emergency ya. Maka lampu darurat akan menyala. Untuk mematikan emergency ya, kita reset kembali emergency. Seperti itu. Nah, dari pertemuan ini Ananda tolong kerjakan tugas yang akan dikirim ke job Ananda masing-masing. Ananda tolong kerjakan tugas dengan rangkaian yang lain, misalnya motor forward reverse bekerja secara berulang, dan apabila terjadi gangguan tor, maka motor akan berkedip, atau emergency dia akan berkedip. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.